kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih, yang menghantarkan kami dapat tiba di hari yang baru ini. Semua adalah karena anugerah dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang kami rasakan oleh rahmat penyertaan-Mu ini dapat menjadi sebuah kesaksian bagi kami bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami untuk satu hari penuh ini dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, perdengarkanlah bagi kami, agar lewat firman-Mu dapat menjadi pedoman, pelita, penuntun yang membawa kami ke dalam kehendak yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan di zaman sekarang ini tentu kita dapat lihat dengan segala bentuk fenomena di mana di dalam kebiasaan oleh perilaku orang-orang yang sangat banyak memamerkan, bahkan menonjolkan tentang keadaannya, statusnya, hidupnya, bahkan pernyataannya yang telah lama tersugesti di dalam pikirannya, di dalam benaknya, di dalam hatinya, dalam hidupnya, mengatakan bahwa uang adalah segala-galanya. Dengan pernyataan yang telah tersugesti ini, banyak orang yang berlomba-lomba mendapatkan kekayaan dan materi. Seakan-akan hidup adalah kompetisi, persaingan, perlombaan hanya demi kebaikan, kenikmatan, bahkan melihat seakan-akan semua yang dia kejar oleh kenikmatan dunia, materi dan kekayaannya adalah satu-satunya tujuan hidup. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekayaan dunia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan kebahagiaan kita yang sejati. Karena uang adalah sesuatu, bukan segala-galanya. Hanya dalam beriman kepada Tuhanlah kita dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Jangan cinta uang, karena cinta uang adalah akar dari segala macam-macam kejahatan, seperti dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ketika hati dan hidup hanya tertuju kepada hal-hal duniawi, dengan segala kenikmatannya, dengan segala pernak-perniknya, dan dengan segala bentuk daya tariknya, maka kita akan dapat terperangkap, terjerat ke dalam perilaku pemujaan, dan bahkan mempertuhankan uang dengan segala kenikmatannya dan duniawi yang dengan segala kesenangannya sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan kita. Mengikuti keinginan kita untuk menjadi kaya dan memiliki segalanya bisa mengarahkan kita ke arah yang salah, jalan yang merusak kehidupan rohani kita. Kaya tidak salah, tetapi yang salah adalah kita kurang berhati-hati untuk memperlihatkan sikap kita dan mengelola hati kita agar tidak terjebak dalam pikiran bahwa kekayaan dapat memberikan kebahagiaan yang abadi. Itu salah dan itu keliru. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mencari kebahagiaan yang sempurna dan kebahagiaan yang sejati yang hanya dapat ditemukan melalui hubungan kita dengan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita satu-satunya, dan dengan menjalankan segala kemauan dan kehendaknya. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kita dapat menemukan hidup kita. Kita hanya dapat menemukan arti hidup kita. Kita dapat menemukan hidup yang berkecukupan dan berlimpah dengan rasa syukur atas semua yang ada pada kita tanpa dihantui oleh rasa ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan dengan semua tantangan kehidupan kita hanya di dalam Tuhan. Ayat hari ini mengingatkan kita bahwa
kekayaan dan harta duniawi bukanlah yang sangat kita butuhkan. Namun bukan yang terpenting dalam hidup kita. Sebaliknya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mempercayai hanya satu-satunya kepada Tuhan dan mau berserah hanya kepada Dia atas semua apapun yang kita khawatirkan, yang kita impikan, yang kita cari, yang kita perjuangkan, hingga akhirnya kita dapat menemukan rasa cukup dengan apa yang kita terima oleh pemeliharaan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan umatnya yang setia dan mempercayai Dia. Dan hari ini menjadi landasan keyakinan kita untuk percaya tetap sungguh kepada Dia. Sebagai orang yang beriman, kita diberikan satu kepastian akan garansi janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita setiap waktu, setiap situasi, setiap keadaan. Bahkan di saat-saat kita mengalami kegagalan, kekalutan, kesulitan sekalipun di dalam hidup kita. Oleh karena itu, janganlah takut, janganlah berputus asa, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin.